Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afriliani, NIM 1021983. Saya dari kelompok 1 SD akan mempresentasikan kaidah-kaidah fikih yang berjudul Sejarah Qawaid al-Fiqhiyah. Kata qawaid merupakan kata berbahasa Arab. Qawaid berbentuk jamak dari kata qaidun yang berarti kaidah, atau kita biasa menyangkutkannya sebuah bangunan atau azas ataupun fondasi. Kata kaidah dapat bermakna tiang jika dikaitkan dengan sebuah kemah ataupun perumahan. Kata itu juga dapat berarti suatu yang global yang mengandung bagian-bagian kecil atau hal yang detail. Kata qawaid dalam terminologi para ahli fikih adalah aturan yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada cabang-cabang permasalahannya. Pengertian qawaid secara terminologi itu sendiri hampir di dalam seluruh disiplin keilmuan pada umumnya memiliki kaidahnya sendiri-sendiri. Jadi semua hukum-hukum tersebut mempunyai kaidah-kaidahnya sendiri. Yang B yaitu sejarah qawaid al-fiqhiyah. Di sini ada 3 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan dan pembentukan. Pada fase ini, masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih. Dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijriyah. Fase ini terus berlanjut. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama pada zaman Rasulullah. Beberapa sabda Nabi Muhammad yang dianggap kaidah fikih, salah satunya yaitu hak menerima hasil dari harus menanggung kerugian. Yang kedua, kerusakan yang diakibatkan oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan rugi. Jadi ini adalah contoh dari zaman Rasulullah. Yang B, zaman sahabat. Pada zaman sahabat ini, ilmu kaidah fikih sangat dinantikan karena para sahabat sendiri adalah dapat membentuk kaidah fikih karena 2 keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah, dan yang kedua karena mereka tahu situasi turunnya wahyu, atau mereka tahu keadaan apa yang membuat wahyu itu turun. Jadi pada fase sahabat ini, sahabat sangatlah berjasa dalam ilmu kaidah fikih. Yang ketiga, zaman tabi'in dan zaman tabi'in selama 250 tahun. Di antara para ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in, salah satunya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim. Karyanya yang dikenal adalah Kitab Al-Hajj. Kaidah-kaidah yang disusun adalah harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Bait al-Mal. Kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pasukan, begitu Baitul Mal sebagai salah satu lembaga ekonomi dapat Islam dalam berbelanja apabila yang meninggalkan dunia tidak memiliki ahli waris. Jadi hak waris diserahkan ke Baitul Mal karena tidak ada yang mewarisinya. Yang kedua adalah fase perkembangan dan kodifikasi. Awal mula qawaid fikih menjadi disiplin dan dibukukan terjadi pada abad keempat Hijriyah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taklid mulai tampak dan
semangat ijtihad melemah karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang pesat. Jadi pada saat ini para ulama tidak melakukan ijtihad, mereka melakukan taklid karena sudah berkembang sangat pesat. Ketika hukum furu' dan fatwa para ulama semakin berkembang seiring dengan banyaknya persoalan, para ulama berinisiatif membuat kaidah dan dobit yang dapat memelihara hukum furu' dan fatwa ulama tersebut. Setelah ini, pada abad ke-7 Hijriyah, qawaid fikih mengalami perkembangan yang sangat racak. Di antara ulama yang menulis kitab qawaid pada abad ini adalah Al-Alamzah Muhammad bin Ibrahim Al-Jurazi Al-Asyakili Al-Alamah menulis kitab qawaid Al-Ahkam fi Masail Al-Ahkam. Dilanjutkan pada abad ke-8 Hijriyah, ilmu qawaid fikih mengalami masa keemasan, yaitu dengan banyaknya bermunculan kitab-kitab qawaid fikih. Perkembangan ini terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'i. Jadi pada abad ke-8 Hijriyah ini adalah masa keemasan yang dimana banyak sekali qawaid fikih yang telah dibukukan. Dan ini hanya mengkhususkan atau menyempurnakan pada di kalangan ulama Syafi'i yang pernah membukukannya. Pada pengkodifikasian qawaid fikih semakin berkembang, Imam As-Suyuti telah berusaha mengumpulkan kaidah fikih yang paling penting dari karya Al-La'in, Al-Subaki, dan Al-Zarkasi. Yang ketiga adalah fase kematangan dan penyempurnaan. Abad ini dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Jadi pada zaman kematangan dan penyempurnaan ini, karena zaman masih terus berlanjut, maka walaupun itu sempurna, akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada masa ini, salah satu kaidah yang disempurnakan di abad ini adalah seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin. Mengkodifikasikan ini mencapai puncaknya ketika disusun oleh Mujallat Al-Ahkam Al-Adliyah menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Dan yang terakhir, C. Faktor kemunculan qawaid fikih. Antara faktor yang membawa kepada terbentuknya kaidah fikih ini adalah peranan para ulama dan mujtahid. Golongan ini memainkan peranan mereka menggunakan akal pikiran berdasarkan ilmu pada sumber perundangan. Selaras dengan konsep syariah yang disesuaikan dilaksanakan tanpa mengira waktu dan tempat. Justru itulah para mujtahid berusaha dengan berijtihad untuk memahami nas-nas dan mempraktekkan kaidah-kaidah yang umum terhadap masa furu' yang baru dan yang senantiasa muncul. Salah satu faktor kemunculan qawaid akidah adalah yang membawa kepada terbentuknya kaidah fikih ini sebagai yang dijelaskan para ulama, dan fakta sejarah ialah karena terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan, yaitu ada nas yang merangkum masalah dan ada nas yang mutlak melahirkan pendapat. Jadi dalam semua ini dapat disimpulkan bahwasanya
Kaidah-kaidah fikih terdiri dari banyak pengertian, karena kaidah itu bersifat menyeluruh dan termasuk bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan pada juz'iyatnya atau bagian-bagiannya sendiri. Sejarah kaidah fikih. Kaidah fikih terbagi menjadi 3, yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Yang kedua, fase perkembangan dan modifikasi. Dan yang ketiga adalah fase kematangan dan penyempurnaan. Sedangkan faktor pun adapun tentang faktor terbentuknya adalah karena peran ulama mujtahid. Karena ulama terus berkembang dengan akalnya dan menyelaraskannya dengan ilmu-ilmunya, maka qawaid al-imla pun terus mengalami kemajuan. Sampai di sini ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.